Oke, ini adalah part ketiga dari series konsep proteksi. Ya, di video kali ini saya akan membahas terkait dengan jenis-jenis dari asuransi jiwa. Di part sebelumnya kemarin sudah dibahas mengenai apa saja jenis-jenis asuransi ya. Ada asuransi jiwa, kesehatan, dan penyakit kritis. Buat yang belum nonton bisa tonton part 2-nya terlebih dahulu. Dan di kali ini kita akan fokus ke produk asuransi jiwa. Sorry, bukan produk ya. Maksudnya jenis-jenis asuransi jiwa itu ada apa saja. Nah, di sini kita bisa kelompokkan sebenarnya asuransi jiwa itu menjadi 4 bagian. Ya, jadi ada yang namanya paling kita mulai dari yang kanan atas ya, term life, kemudian di kanan bawah ada endowment, kiri bawah ada whole life, dan kiri atas ada unit link. Nah, sebenarnya term life, endowment, dan whole life ini sering kali disebut sebagai asuransi jiwa tradisional. Ya, jadi ada secara garis besar dua ya, tradisional dan unit link. Nah, saya akan bahas yang tradisional dulu, mulai dari term life. Oke, jadi term life ini adalah asuransi jiwa, bahasa Indonesia asuransi jiwa berjangka ya. Jadi kita memiliki jangka waktu. Misalkan kita mengambil jangka waktu 1 tahun, artinya asuransi jiwanya ini hanya berlaku selama setahun. Nanti di tahun depan kalau kita ingin melanjutkan, kita harus ajukan perpanjangan. Atau ada juga yang 10 tahun misalkan, artinya dia jangkanya 10 tahun, dan nanti di tahun ke-11 kalau kita mau lanjutkan, ajukan lagi perpanjangan. Dan dia sifatnya kita membayar rutin setiap tahunnya atau setiap bulannya, selama kita masih ingin diproteksi. Kalau kita, oh, ini asuransi jiwa berarti proteksinya adalah kalau meninggal ya. Nah, kalau misalkan sampai akhir jangka waktu tersebut kita masih sehat-sehat saja, masih hidup, maka tidak ada manfaat yang kita terima. Maksudnya tidak ada uang pertanggungan yang cair, gitu ya. Karena uang pertanggungan hanya cair apabila meninggal di masa jangka waktu asuransi jiwanya tersebut. Ya, jadi ini sistemnya uang hangus ya. Kita setor, kalau udah nggak sampai jangka waktu masih hidup, udah hangus. Gitu ya. Tapi kalau di dalam tengah-tengah jangka waktu tersebut terkena risiko tutup usia, maka uang pertanggungan keluar. Ya. Nah, yang berikutnya ini ada asuransi jiwa dwiguna atau kita sebut endowment. Ini adalah asuransi jiwa yang sifatnya seperti tabungan. Ya, jadi apa yang kita setor itu pasti nanti akan bisa kita ambil kembali, bahkan bisa jadi ada peningkatan nilainya juga. Contohnya misalkan kita setor, ini contoh saja ya, misalkan kita setor setiap tahun misalkan 10 juta selama 5 tahun gitu ya, total 50 juta. Tapi nanti mungkin di tahun kesekian, mungkin tahun ke-10 gitu misalkan ya, kita bisa dapatkan lagi nilai yang lebih besar gitu ya, meskipun masih hidup gitu. Tetapi bila meninggal akan ada manfaat jiwanya juga yang tentunya akan keluar lebih besar juga. Jadi endowment ini bisa dibilang adalah jenis asuransi yang sifatnya seperti tabungan, ditambah dengan benefit adanya pertanggungan jiwa. Nah, kalau gitu mungkin muncul pertanyaan ya, loh, kalau gitu apa keunggulannya term life? Mending ambil endowment dong ya. Endowment kan preminya balik, meskipun kita sehat sekalipun, preminya kembali gitu ya. Nah, jawabannya adalah karena term life itu preminya jauh-jauh lebih terjangkau dibandingkan endowment. Jadi endowment ini sifatnya seperti tabungan ya. Biasanya uang pertanggungannya itu tidak beda jauh dengan total tabungannya atau total uang yang disetor. Misalkan, ini contoh saja ya, kita mau uang pertanggungannya itu di 100 juta gitu ya, atau mungkin di 1 miliar. Nah, kita mau uang pertanggungan 1 miliar. Nah, itu yang kita setor totalnya itu bisa jadi mendekati atau mungkin malah sama dengan 1 miliar yang memang kita setor ya. Sedangkan kalau term life, misalkan kita butuh perlindungan 1 miliar, yang kita perlu setor atau preminya per tahunnya itu mungkin bisa jadi hanya di angka 3 juta, misalkan seperti itu ya. Atau bahkan mungkin bisa jadi lebih kecil. Gitu. Jadi
selisihnya jauh sekali ya, tetapi sifatnya hangus ya. Jadi masing-masing ada plus minusnya. Sedangkan yang berikutnya ada namanya whole life atau asuransi jiwa seumur hidup. Ini asuransi jiwa yang biasanya kita membayar hanya dalam jangka waktu tertentu, misalkan 5 tahun atau 10 tahun, tetapi kita akan mendapatkan proteksi jiwa ini seumur hidup atau bisa dibilang sampai usia 100. Ya, sampai usia 100 kita mendapatkan perlindungan itu. Tapi berbeda-beda ya, ada juga yang memberikan perlindungannya sampai usia mungkin 90, 80, ada yang sampai mungkin 120, jadi beda-beda. Tetapi intinya kita bayar tentang waktu tertentu dan kita akan di-cover untuk jangka panjang tanpa perlu membayar premi lagi. Ya, dan di akhir masa pertanggungan biasanya kalau kita masih hidup, maka uang pertanggungannya pun juga akan dicairkan. Nah, ini menarik juga ya kalau kita memang ada kebutuhan untuk mendapatkan perlindungan asuransi jiwa sampai di usia yang sangat lanjut. Nah, itu menggunakan asuransi jenis whole life ini akan cukup membantu karena kita bayarnya tidak perlu sampai di usia lanjut nanti di mana nanti kita sebenarnya sudah tidak bekerja gitu ya. Kita bisa pakai whole life ini. Nah, kalau gitu dari tiga ini ya, kapan sih bagaimana cara kita memilihnya? Kapan kita butuh term life, endowment atau whole life? Nah, biasanya kita butuh term life apabila kita memang mau membuka asuransi ini tidak sampai seumur hidup dan kita memang hanya fokusnya untuk ke proteksi saja, sisi proteksi. Jadi misalkan saya punya tanggungan anak misalkan ya, dan saya ingin melindungi keuangan keluarga saya supaya amit-amit apabila terjadi kenapa-napa terhadap saya, maka keluarga saya sebagai tanggungan saya ya yang bergantung ekonominya kepada saya tetap bisa melanjutkan hidupnya mereka. Apabila saya meninggal, maka keluarga akan mendapatkan uang pertanggungan dari term life. Ya, tetapi apabila saya sehat-sehat aja, ya nggak masalah. Ya, jadi ini konsepnya seperti yang waktu itu di part pertama saya ada share mengenai sewa satpam ya. Kalau resiko terjadi, kita nggak khawatir karena keluarga secara ekonomi akan tetap terjaga. Tetapi bila tidak terjadi resiko, ya nggak masalah. Kita tidak butuh untuk uangnya dikembalikan karena memang kita hanya mau bukan cari untung, tetapi memberikan keamanan terhadap keluarga. Ya. Nah, yang kedua endowment. Kapan kita butuh endowment? Kita butuh endowment apabila kita memang ingin menabung sebenarnya. Jadi tujuannya adalah di sini tuh menabung, tetapi kita ingin mendapatkan kepastian bahwa tabungan tersebut harus bisa dicapai nilainya meskipun si pencari nafkah ini mengalami risiko tutup usia. Contohnya, mau menyiapkan dana pendidikan untuk anak. Kita mau menyiapkan dana sebesar misalkan 200 juta. Nah, daripada kita menabung di bank, di mana kalau terjadi risiko, misalkan baru nabung setahun, baru nabung misalkan 20 juta gitu ya, terkena risiko tutup usia, maka anak bisa terjadi kesulitan untuk sekolah atau kuliah karena dananya tidak tercapai itu 200 juta, hanya terkumpul 20 juta saja. Nah, dengan menggunakan endowment, mungkin sama, kita akan menabung 20 juta per tahun gitu ya. Tetapi apabila meninggal, maka 200 jutanya itu akan langsung keluar, meskipun yang kita tabung belum mencapai 200 juta. Nah, ini keunggulan dari endowment. Ya, tujuannya untuk kita mau menabung gitu ya. Beda sama term life yang kita memang mau membuat suatu pertanggungan yang angkanya besar sekali, sampai miliaran gitu ya. Nah, itu pakai term life. Nah, sedangkan whole life ini kalau kita memang ada suatu kebutuhan asuransi jiwa yang jangka waktunya ini kita nggak tahu sampai kapan, bahkan mungkin kita memang butuh ini seumur hidup gitu ya. Contohnya, saya memiliki rumah, misalkan rumah seharga 10 miliar. Nah, ketika saya sudah tidak ada, terkena risiko apapun itu, maka saya ingin rumah ini diwariskan kepada anak. Nah, ketika anak menerima rumah ini, kalau anak ingin rumah ini menjadi atas nama dia, hak milik dia, maka si anak harus membayar biaya balik nama sebesar 5%. Ya, ini aturannya memang seperti itu ya di Indonesia, ada biaya balik nama 5%. Nah, pertanyaannya, apakah si anak punya biaya
sebesar memiliki uang sebesar 5% dari 10 miliar, yaitu 500 juta. Kalau si anak tidak memiliki uang 500 juta, artinya ketika saya mewariskan rumah ini, justru akan menjadi beban buat si anak. Nah, oleh karena itu kita bisa memiliki whole life nih, asuransi yang kita mungkin uang pertanggungannya 500 juta, kita miliki terus selama si anak masih belum sanggup membayar si uang pertanggungan tadi. Ya, jadi meskipun sudah bukan bergantung ekonominya sama saya seperti term life tadi ya, term life kan kalau si anak masih menjadi tanggungan saya ya, ketika saya terjadi risiko kenapa-napa, keluarga masih bisa melanjutkan hidupnya meskipun si pencari nafkah tidak ada. Tetapi kalau whole life bukan berkaitan dengan masalah cari nafkah atau bukan, tetapi berkaitan dengan apakah ada dana yang mau kita siapkan buat mereka. Contoh tadi ya, uang untuk balik nama. Nah, berikutnya unit link ya. Jadi ada asuransi jenisnya namanya unit link. Ini adalah asuransi jiwa yang mendapatkan tambahan manfaat investasi. Jadi di dalamnya itu tidak hanya ada asuransi saja, tetapi ada investasinya. Bahkan bisa ditambahkan dengan rider-rider atau manfaat asuransi lain, seperti tambahin asuransi kesehatan, asuransi penyakit kritis, dan lain-lain. Ya. Nah, apa keunggulan dari unit link? Keunggulan dari unit link adalah sebenarnya unit link ini mirip seperti term life. Ya, kita bayar terus selama kita butuh. Tetapi term life itu setiap tahunnya atau setiap kita melakukan perpanjangan, biaya asuransinya, preminya pasti naik. Kenapa preminya naik? Karena biaya asuransi itu naik. Jadi kalau di tradisional itu yang term life ya khususnya, biaya asuransi itu, premi itu mengikuti biaya asuransinya. Jadi biaya asuransi ini setiap tahun naik, preminya pun akan ikut naik. Nanti mungkin detail terkait dengan biaya asuransi dan premi saya akan jelaskan di part berikutnya ya. Nah, sedangkan kalau unit link ini dia sifatnya preminya flat, tidak mengalami kenaikan. Meskipun biaya asuransinya pun naik. Nah, nanti saya akan jelaskan di part berikutnya kenapa premi unit link bisa flat dan bagaimana cara kerjanya supaya teman-teman bisa paham dan tidak kaget ya, karena selama ini banyak sekali orang yang tidak paham akan cara kerja unit link sehingga mereka ujung-ujungnya merasa rugi atau merasa tertipu atau merasa tidak worth it gara-gara tidak paham sebenarnya tujuan dari investasi di unit link ini apa. Jadi sebenarnya tujuan investasi ini bukan untuk investasi pada umumnya ya, untuk mendapatkan kekayaan atau melipat gandakan aset gitu ya, tetapi nah nanti di part berikutnya deh saya jelaskan ya apa kegunaan investasi pada unit link. Nah, kemudian tadi untuk whole life dan endowment, maaf saya lupa jelasin, itu secara premi biasanya flat ya, flat. Jadi yang preminya naik setiap perpanjangan hanya si term life saja. Oke, mungkin itu untuk yang di video kali ini. Nanti di next video, part berikutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan perbedaan unit link dan yang tradisional dari sisi preminya. Kenapa premi unit link bisa flat dan bagaimana cara kerjanya.